Pernah nggak sih kamu menatap langit malam yang penuh bintang dan tiba-tiba merasa kalau semua ini kok kayaknya terlalu teratur, terlalu sempurna? Pernah kepikiran nggak kalau dunia di sekitar kita, realitas yang kita jalani setiap hari, jangan-jangan nggak sepenuhnya nyata? Ini bukan lagi obrolan iseng para filsuf atau sekadar plot film fiksi ilmiah. Para ilmuwan top dunia justru lagi serius-seriusnya memperdebatkan kemungkinan yang bisa mengguncang semua yang kita tahu tentang eksistensi. Kemungkinan bahwa kita semua, tanpa sadar, hidup di dalam sebuah simulasi komputer super canggih. Dan petunjuknya bukan ditemukan di reruntuhan kuno, tapi tersembunyi di dalam hukum fisika dan matematika yang mengatur alam semesta kita. Tapi, bagaimana jika jawaban dari misteri kosmik ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Bukan tersembunyi dalam barisan kode, melainkan dalam pandangan Islam tentang dunia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sebuah panggung ujian yang nyata dan penuh makna. Jadi, tetap di sini karena kita akan membedah kedua sudut pandang ini. Kita akan telusuri bukti-bukti ilmiah yang seolah menunjuk alam semesta kita adalah sebuah program. Lalu kita bandingkan dengan kebijaksanaan Islam yang memandang dunia sebagai sebuah mahakarya. Realitas kita ini kode digital atau ciptaan ilahi? Misteri dari dunia sains. Gagasan kalau kita hidup di dalam simulasi ini jadi viral di dunia sains berkat seorang filsuf dari University of Oxford, Nick Bostrom pada tahun 2003. Argumennya, yang dikenal sebagai trilema simulasi, sebenarnya sangat logis. Coba bayangkan sebuah peradaban super maju di masa depan. Mereka punya komputer dengan kekuatan yang tak terdayangkan. Salah satu hal yang mungkin mereka lakukan adalah menjalankan simulasi leluhur untuk mempelajari sejarah mereka. Ya, mirip seperti kita main game The Sims atau SimCity. Nah, Bostrom bilang, salah satu dari 3 kemungkinan ini hampir pasti benar. Pertama, peradaban canggih itu keburu punah sebelum teknologinya sampai ke sana. Kedua, mereka berhasil menciptakan teknologi itu, tapi karena alasan etis atau lainnya, mereka memilih untuk tidak menjalankan simulasi. Atau yang ketiga, mereka menjalankan banyak banget simulasi. Kalau skenario ketiga yang benar, artinya jumlah dunia simulasi akan jauh lebih besar daripada satu dunia asli. Secara statistik, peluang kita berada di salah satu dari miliaran simulasi itu jauh lebih besar daripada peluang kita ada di satu-satunya realitas asli. Awalnya ini kedengeran kayak ngarang, tapi kemudian para fisikawan mulai menemukan keanehan-keanehan di alam semesta yang bikin hipotesis ini jadi, ya masuk akal. Salah satunya yang paling menarik datang dari Dr. Melvin Fobson, seorang fisikawan dari University of Portsmouth. Fobson mengusulkan sebuah hipotesis yang ia sebut hukum kedua infodinamika. Kita semua tahu hukum kedua termodinamika. Segala sesuatu di alam semesta cenderung jadi lebih kacau atau berantakan. Kamar tidurmu lebih gampang berantakan daripada rapi, kan? Nah, Fobson menemukan bahwa informasi justru kebalikannya. Tingkat kekacauan dalam data atau informasi justru cenderung menurun atau tetap stabil dari waktu ke waktu. Pola ini dia lihat di mana-mana, dari mutasi genetik virus sampai cara kerja hard disk. Seolah-olah alam semesta punya program bawaan untuk merapikan dan memadatkan informasi. Kenapa ini penting? Karena inilah persis yang dilakukan programmer komputer. Untuk menghemat memori dan tenaga, kode yang tidak perlu dihapus dan data dikompres seefisien mungkin. Fobson berpendapat keteraturan di alam, dari simetri butiran salju sampai orbit planet yang presisi, adalah bukti dari proses optimisasi data. Katanya, alam semesta yang super kompleks jika ia adalah simulasi, pasti butuh optimisasi data, dan itulah yang kita amati di sekitar kita. Bahkan gravitasi, menurut teorinya, bisa jadi cuma cara alam semesta mengkompres materi agar tidak boros tempat. Seolah-olah alam semesta kita ini berjalan di atas sebuah komputer kosmik raksasa. Tentu saja ini masih sebatas hipotesis yang sangat spekulatif dan belum ada bukti pastinya. Tapi ini membuka satu pertanyaan besar. Jika sains modern mulai melihat alam semesta sebagai sebuah kode, lalu bagaimana pandangan kuno melihatnya? Kalau pembahasan kayak gini bikin kamu penasaran, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya yang akan terus mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan besar tentang realitas. Perspektif dari dunia Islam. Gagasan kalau realitas kita berjalan di atas aturan atau kode yang sudah ditentukan sebenarnya bukan hal baru. Coba kita mundur ribuan tahun, jauh sebelum ada komputer dan kita tengok perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, alam semesta ini bukanlah ilusi digital. Ia adalah ciptaan yang nyata, fisik, dan punya tujuan yang dibuat oleh kekuatan yang disebut sebagai Allah atau Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta.
Berbeda dengan hipotesis simulasi yang melihat keteraturan sebagai hasil optimisasi komputer, Islam melihatnya sebagai tanda atau ayat dari kebijaksanaan dan kekuasaan Sang Pencipta. Al-Quran seringkali mengajak kita untuk memperhatikan keteraturan ini. Dalam surat An-Nahl ayat 12 disebutkan, "Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya." Kata dikendalikan di sini mengiratkan bahwa semua benda langit itu bergerak mengikuti sebuah sistem, sebuah ketetapan yang presisi, bukan acak-acakan. Tujuannya bukan untuk menghemat resource komputer, tapi sebagai bukti bagi orang yang mau berpikir. Para pemikir Islam klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ar-Razi bahkan menjadikan keteraturan matematis di alam semesta ini sebagai bukti logis adanya Tuhan yang maha bijaksana. Argumen mereka sederhana, mesin yang terkalibrasi sempurna seperti alam semesta ini tidak mungkin muncul dari kebetulan. Pasti ada perancang yang cerdas di baliknya. Terus, bagaimana dengan ayat yang sering menyebut dunia ini sebagai permainan dan senda gurau? Laibun walahwun misalnya, dalam surat Al-An'am ayat 32. Apakah ini artinya dunia ini cuma mainan dan tidak nyata? Eits, tunggu dulu. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini bukan berarti dunia adalah ilusi. Ini adalah perumpamaan tentang nilai dan sifat dunia. Seperti game yang pasti akan selesai dan kita lupakan, kehidupan dunia ini juga sementara dan akan digantikan oleh kehidupan akhirat yang abadi. Fokusnya adalah pada kesementaraan dunia ini dan fungsinya sebagai tempat ujian, bukan statusnya yang tidak nyata. Dunia ini adalah panggung yang sangat nyata, di mana setiap perbuatan kita dicatat bukan oleh server digital, melainkan oleh malaikat, untuk sebuah pertanggungjawaban yang juga sangat nyata di akhirat. Pandangan ini jelas menolak ide bahwa kita hanya karakter game, karena itu akan menghapus konsep dosa, pahala, dan keadilan Tuhan. Oke, sekarang bagian paling serunya. Mari kita sandingkan kedua perspektif ini. Bukan untuk diadu, tapi untuk melihat di mana keduanya nyambung. Anggap saja kita menggunakan satu ide sebagai kacamata untuk memahami ide yang lain. Di satu sisi, sains bicara tentang kode program yang menjadi dasar realitas. Hukum fisika yang presisi, konstanta alam yang pas, prinsip efisiensi informasi, semuanya bisa dilihat sebagai bagian dari kode ini. Dalam Islam, ada konsep sunnatullah dan qadar. Sunnatullah adalah hukum alam ciptaan Tuhan, cara api membakar, cara air mengalir. Ini adalah aturan main yang konsisten dan bisa kita pelajari. Mirip kan dengan kode program? Qadar atau takdir adalah ketetapan ilahi yang lebih luas, sebuah skrip kosmik yang mencakup semua yang sudah dan akan terjadi. Analogi antara kode dan qadar ini menarik banget, karena keduanya sama-sama bilang kalau alam semesta ini nggak berjalan ngawur, tapi di atas sebuah sistem yang super teratur. Selanjutnya, hipotesis simulasi butil adanya programmer atau peradaban super maju yang membuat dan menjalankan simulasi ini. Dalam Islam, ada konsep Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Nah, disinilah letak perbedaan paling fundamentalnya. Programmer di teori simulasi bisa jadi punya motif, mungkin untuk riset, hiburan, atau motif lain yang nggak kita tahu. Mereka bisa saja bikin kesalahan atau glitch dalam programnya. Sebaliknya, Al-Khaliq dalam Islam itu maha sempurna, maha tahu dan maha bijaksana. Ciptaannya tidak ada cacat atau bug. Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 3 pun menantang kita. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Perbedaan krusial lainnya ada pada tujuan. Tujuan simulasi komputer itu tidak jelas. Mungkin programnya akan di-shutdown kalau sudah selesai atau servernya penuh. Kesannya jadi terasa sia-sia. Sementara itu, Islam memberikan tujuan yang sangat jelas. Dunia diciptakan sebagai panggung ujian. Kita bukan avatar tanpa konsekuensi. Kita adalah hamba yang punya kehendak bebas, di mana setiap pilihan kita punya nilai moral dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Realitas ini terasa nyata justru karena ujian di dalamnya nyata dan akibatnya abadi. Jadi dialog antara sains dan Islam di sini bukan untuk menyamakan Tuhan dengan programmer, itu penyederhanaan yang keliru. Dialog ini justru menunjukkan bahwa baik sains modern maupun teologi kuno saat berhadapan dengan keteraturan alam semesta yang luar biasa, sama-sama menyimpulkan ada sesuatu yang lebih fundamental di balik apa yang kita lihat. Sains menyebutnya hukum, kode atau informasi. Islam menyebutnya ketetapan, kebijaksanaan, dan kekuasaan Tuhan. Jadi gimana akhirnya? Apakah kita hidup dalam simulasi komputer?
Sains, melalui hipotesis simulasi, memberi kita sebuah kerangka berpikir untuk memahami bagaimana alam semesta ini mungkin disusun. Ia melihat pola-pola yang mirip sistem komputer, lalu bertanya, apakah ini sebuah program? Ini adalah pertanyaan tentang mekanisme. Di sisi lain, Islam memberikan kerangka keyakinan untuk memahami mengapa alam semesta ini ada. Ia melihat keteraturan yang sama, tapi bukan sebagai bukti adanya kode, melainkan sebagai bukti adanya pencipta yang maha cerdas dan maha kasih. Ini adalah jawaban tentang makna dan tujuan. Mungkin keduanya tidak perlu saling menyingkirkan. Sains bisa terus memecahkan misteri bagaimana alam semesta ini bekerja, mengupas lapis demi lapis hukum fisika sampai ke intinya. Sementara agama memberi kita kompas moral dan spiritual tentang mengapa kita ada di sini dan bagaimana kita harusnya menjalani hidup di dalam realitas yang luar biasa ini. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah hidup ini nyata, melainkan apa yang akan kita lakukan dengan hidup ini. Jika hidup ini adalah sebuah program atau sebuah ciptaan yang berjalan di atas aturan yang sempurna, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita akan memainkan peran kita dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, realitas kita ini lebih terasa seperti kode digital yang canggih atau sebuah mahakarya ilahi yang penuh makna? Atau jangan-jangan keduanya bisa berjalan beriringan? Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Tuliskan pandangan dan refleksimu di kolom komentar di bawah. Mari kita buka ruang diskusi yang seru dan mencerahkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka pembahasan yang menjembatani sains dan spiritualitas seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.